Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya Nugroho Ponco Sumanto. Saya Teti Desmayanti. Dan saya Suwarni. Kali ini kami akan membahas tentang praktik supervisi dan coaching yang merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam. Mohon maaf ulang Bu Teti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah insyaallah. Tapi deg-degan sih sebetulnya. Coaching hari ini? Iya betul Bu Teti. Agak-agak deg-degan gitu. Tapi insyaallah lah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan itu saja sih. Gitu. Sehat ya Bu Teti ya. Alhamdulillah. Gimana, udah siap kan? Insyaallah. Mudah-mudahan bisa lebih mudah sih. Baik. Ini sebelum nanti Bu Suwarni coaching, saya ingin kita mau supervisi dulu nih Bu. Ya, di sini Bu Suwarni udah ngeprint rubrik Sudah, kan? sudah Ibu, sudah. Sudah ya. Dari 3 kriteria ada yang ingin Ibu tanyakan atau bagaimana? Mungkin kita tolong diperjelas saja Bu, daripada nanti ada kesalahan persepsi dari saya gitu tentang kriteria atau tentang rubrik ini. Iya, kan di sini tuh sebagai seorang coach dalam coaching itu ada hal ya yang memang harus diperhatikan. Jadi kriteria untuk menjadi seorang coach itu yang pertama adalah mendengar aktif. Nah, mendengar aktif ini hati-hati nih, artinya kita harus mendengarkan dengan rasa gitu ya, bebas dari egoisme, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosinya si coach gitu. Nah, terus yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini kita nih sebagai coach, Ibu Warni sebagai coach itu mengajukan pertanyaan terbuka ya, dan itu dari mana? Itu dari asal dari kita mendengarkan gitu. Nah, terus yang ketiga, kita bisa memberdayakan coach kita itu, sehingga dia bisa membuat ide gitu ya, tanpa kita tuh ikut campur gitu dalam intervensi gitu. Nah, itu ya. Jadi Baik Bu. untuk rubrik penilaian. Oke. Ya alhamdulillah ini sesuai dengan apa yang tadi saya pahami. Oke. Jadi saya tidak menyimpang dari ketentuan yang ada di kriteria tersebut gitu. Oke. Pemahaman saya. Ini Bu Suwarni, Ya, dari Ibu. 3 kriteria ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Sepertinya mendengarkan aktif ya Bu ya. Gitu, karena biasanya saya kurang sabar gitu dalam mendengarkan. Nah di sini saya ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif saya. Mendengarkan aktif ya. Oke. Terus kalau bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Oke, karena ini kan berhubungan dengan mendengarkan aktif ya Bu ya. Saya ingin bisa menangkap emosi dari coaching saat coaching tersebut bercerita gitu ya. Kemudian saya juga ingin bisa mengidentifikasi kata kunci dari apa yang diceritakan oleh si coaching tersebut gitu kan. Nah kemudian saya mencoba berusaha untuk tidak memberikan asumsi, merabeli atau membuat asosiasi tertentu tentang apa yang diceritakan atau tentang masalah tersebut. Dan intinya saya berusaha untuk tidak membuat judgement terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Itu seperti itu Bu. Berarti ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ya. Iya. Berhasilnya apa, tidak berhasilnya bagaimana gitu. Oke. Kalau
saya bisa menangkap ya emosi dari coaching itu, saya merasa bahwa saya sudah berhasil mengidentifikasinya gitu. Kemudian saya juga dari hasil menangkap emosi dan mendengarkan tersebut, saya sebisa mungkin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu coach tersebut membentuk suatu ide gitu, atau bisa merencanakan aksi-aksi berikutnya atau langkah-langkah berikutnya gitu. Dan kalau indikator kegagalan saya jangan sampai ya sebisa mungkin saya akan mencoba untuk menghindari memberikan judgement, karena kayaknya tidak adil ya Bu ya, kalau sebagai coach kita sampai memberikan asumsi tertentu pada coach tersebut gitu. Itu sih sebetulnya yang ke indikator yang ingin saya capai gitu untuk coaching yang nanti akan saya lakukan. Seperti itu Bu. Baik, ini berarti sekarang ya kita bisa. Sepertinya ya Bu. Kita kayak sepertinya harus segera, karena waktunya sebentar lagi juga akan bertemu dengan coachingnya gitu ya. Baik. Kita pindah ke ruangan sebelah ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Nunu. Assalamualaikum Warni. Nah ini kenapa kok wajahnya kayaknya bete Bu? Bete sudah. Kenapa? Jadi gini, saya kan biologi SMA ya kan. Oke. Ngajar biologi SMA. Terus Pak Jono nih, maaf bukannya ngomongin dulu lah ya, tapi gini. Kan sekarang ada teknologi yang namanya AI. Oke. Nah saya pun kan kerjaan sambilan ketika masuk kuliah juga kan ngebantuin peneliti segala macam. Jadi buat saya ya kalau saya ngasih tugas, pertanyaannya terbuka, skillnya logika, ya kamu mau buka buku, bahkan sampai sekarang yang namanya AI pun saya nggak takut gitu, murid saya biarin pakai gitu. Terus Pak Jono ngomong jangan gitu dong, nanti murid pakai di pelajaran saya. Nah apa hubungannya, kan saya bilang sama murid pakainya di pelajaran saya, tugasnya juga tugas di rumah. Sebel. Maksudnya ya kalau dikit-dikit teknologi baru dilarang, bilang bisa buat curang. Dikit-dikit teknologi baru dilarang, bilang bisa buat curang. 20 tahun mendatang baru, loh kok kita ketinggalan sama luar negeri? Hello, 20 tahun yang lalu kamu di mana? Gitu. Oke. Bete sebenarnya. Oke, ya. Oke, saya coba tangkap ya. Jadi ini Pak Nunu ingin mengaplikasikan teknologi baru dalam proses pembelajaran Pak Nunu ya. Yes. Tetapi ternyata teman yang mata pelajaran lain melarang Pak Nunu untuk melakukan hal tersebut. Ya, Karena komentarnya saya nangkapnya begitu sih. Gitu, khawatir bahwa akan menimbulkan kecurangan seperti itu yang sekarang ini kan kita nggak lama nih ketemu, kita nggak lama nih. Kira-kira tujuannya Pak Nunu nih dari percakapan kita saat ini apa nih? Kira-kira? Ya sebenarnya sih yang lebih bikin saya yang lebih jadi kekhawatiran saya ya kalimat terakhir dari komentar saya sebelumnya. Saya nggak pengen kita dikit-dikit jangan baru belum terbukti bisa buat curang. Nah, nanti 20 tahun mendatang luar negeri udah pada pakai itu, mereka datang ke Indonesia, mereka jadi bos, digaji gede, kita cuma jadi kacung doang. Terus namanya pendidikan kita salah di mana? Saya nggak mau itu sebenarnya. Saya mau ya kita ya bukan berarti harus pakai. Bisa juga kan memang itu teknologi baru memang belum terbukti, tapi jangan sampai kita telat. Karena kalau kita telat nanti kita cuma jadi pengikut doang. Kapan Indonesia murid kita ajarin buat jadi pimpinan? Jadi tujuannya gimana caranya, istilahnya harus menenangkan diri dulu ya kan? Iya kan, gitu ya. Terus sebisa mungkin Pak Nunu ingin
di sana ada solusi lah dari permasalahan Pak Nunu yang ada pelarangan tentang penggunaan teknologi di pembelajaran ya, supaya asumsi dari luar kalau teknologi itu malah membuat orang curang, nah itu hilang. Itu seperti Ya, itu. betul. Dan Oke. ya sebenarnya kalau boleh jujur, ya saya kan juga nggak, kalau murid jadi tergantung buat curang itu kan hal yang buruk. Saya setuju gitu, saya setuju. Tapi ya antipatinya itu sebenarnya kenapa kita sebagai guru justru yang antipati terhadap perkembangan, bagaimana kita mengajarkan murid untuk bersaing dengan tenaga kerja luar nantinya ketika mereka sudah dewasa gitu. Jadi Pak Nunu ingin menghilangkan antipati terhadap teknologi itu. Kegundahannya sih sebenarnya bukan masalah AI-nya ya, maksudnya kalau ternyata AI gagal, alhamdulillah gitu kan. Tapi kan kalau ternyata dia berhasil, kita ketinggalan 20 tahun, belum lagi nanti ada teknologi baru, siklus yang terulang lagi, kita ketinggalan 20 tahun lagi gitu. Oke, nah keinginan Pak Nunu itu supaya antipati terhadap teknologi bisa berkurang atau bahkan bisa teknologi itu harus sesuai dengan keinginan atau dengan perkembangan zaman, dan kita pun harus memiliki kemampuan itu yang keinginan Pak Nunu ya. Oke. Setelah lebih tenang sih bukan karena dilarangnya sih. Oke, baik. Nah sekarang setelah bisa kita mengidentifikasi ya, ternyata itu permasalahan antipatinya itu ya kan terhadap teknologi. Nah kira-kira Pak Nunu untuk bisa mengatasi atau bisa menghapuskan rasa antipati teknologi ini, terpikirkannya apa Pak Nunu? Ya setelah kita ngomong sebenarnya saya juga salah, dalam artian saya membicarakan tentang kita harus bisa mengajarkan murid untuk tak tertinggal, tapi saya nggak aktif di Kombel kita Bu. Oh gitu. Oke. Mungkin saya harus masuk ya, saya harus jadi sharing di Kombel. Kita kan punya Kombel sebenarnya. Saya aktif di Kombel tapi nggak aktif jadi pembicara gitu, saya aktif jadi pendengar doang. Mungkin udah saatnya ya saya yang mengajarkan dan sharing juga. Maksudnya di setiap pelajaran pasti beda lah ya, sampai setaraf mana AI bisa dipakai dan teknologi secara keseluruhan sih bisa dipakai agar mereka mendukung dan bukan malah menghukum. Bagus sekali. Ya ideologi saya tahu gitu. Mungkin itu Kombel kita, terus MGP biologi juga saya saya jarang jadi pembicara. Mungkin dah saat itu, dan mungkin ya karena saya antusias perkembangan teknologi ya mungkin sudah juga kali ya. Oke, ini bisa saya simpulkan ya, rencananya Pak Nunu ini bisa jangka pendek jangka panjang nih Pak Nunu ya. Karena sharing pengalaman, sharing ilmu. Yang pertama mungkin yang lebih kecil dulu di sekolah yang di Kombel ya. Di Kombel ini bisa berbagi pengalaman dan berbagi ilmu bagaimana penerapan teknologi dalam pembelajaran gitu, yang bisa saja nanti bisa digunakan tidak hanya oleh mata pelajaran biologi tapi oleh mata pelajaran lain seperti itu ya Pak Nunu ya. Nah mungkin jangka panjangnya bisa lebih luas lagi sampai sharing ilmu dan pengalamannya ini di MGMP. Seperti itu Pak Nunu. Oke, ini saya rasa rencana ini cukup bagus gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang paham AI gitu. Sama seperti saya pun ya. Dan ini AI ini benar-benar apa yang dikatakan oleh Pak Nunu sebagai rencana ini, saya rasa sepertinya bisa. Menurut Pak Nunu bisa dicapai, bisa dilaksanakan? Ya bisa atau tidak seperti tadi, teknologinya kan baru. Jadi Ibu juga sudah mengidentifikasi, bantu saya mengidentifikasi bahwa ya kan sebenarnya kegunaannya adalah antipati. Nanti aja tiba-tiba kita ketinggalan teknologi. Jadi mungkin ya itu
sebagai yang getol banget up to date teknologi ya, saya akan sharing. Mungkin saya ke wakil kepala bagian akademik untuk ya yang memang itu sesuatu yang saya bisa berikan ke sekolah. Jadi saya mau mengemban tanggung jawab itu. Jadi Pak Nunu akan mencoba untuk berkomitmen ya, untuk bertanggung jawab, bekerja sama dengan wakil kepala sekolah kurikulum mungkin ya, seperti itu ya, bidang akademik ya. Kalau di sekolah Pak Nunu istilahnya akademik ya, bidang akademik. Oke. Dan menurut Pak Nunu nih, kalau skala 1 sampai 10, kira-kira ketercapaiannya dalam posisi mana? Kalau dilihat dari guru-guru di sekolah, termasuk yang di Kombel, ada juga yang penggiat teknologi seperti saya, tapi kebanyakan tidak. Jadi mungkin angka masih 3 gitu. Kebanyakan menginfuse ke dalam pembelajaran, menggunakannya saja masih terbelakang, tertinggal, tertinggal. Ya mungkin naik dari 3-4 itu menjadi 6 atau 7 sudah ya. Minimal tadi antipatinya sudah hilang. Itu buat saya sudah goal yang sangat bagus sekali. Oke, sekarang gimana perasaan Pak Nunu? Alhamdulillah, awal-awalnya saya bete banget sama Pak Jono gitu ya. Sekarang ya setelah dilihat retrospek yang lebih gede, Pak Jono nggak salah juga sih gitu kan. Memang mungkin gaya dia begitu, dan mungkin saya juga harus belajar juga ya di bahasa Inggris. Teknologi itu bisa dipakai bagaimana, bisa tidak, supaya teknologi jadi mendukung siswa bukan mengkungkung siswa. Ya sekarang udah lebih tenang ya, insya Allah bisa lah rencana aksi ini bisa dilakukan lebih bisa. Oke, terima kasih banyak nih Pak Nunu nih. Ya semoga nanti di pertemuan berikutnya kita semakin mengalami perkembangan yang lebih baik lagi. Ya, oke, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Pak Nunu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tati. Aduh. Luar biasa loh tadi. Aduh, agak lega sih Bu Tati setelah melakukan coaching ini gitu ya. Aduh. Luar biasa, tadi saya sudah melihat bagaimana Bu Suami coaching ya, menjadi coach untuk coachingnya itu sudah ada sih yang beberapa kali saya catat. Ini gimana nih perasaannya? Jadi setelah melakukan coaching, indikator yang ketercapaian yang tadi diinginkan, menurut Bu Suami tercapai nggak? Ya, perasaan saya tadi tuh sempat agak nervous juga gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena saya tuh termasuk orang yang kurang sabar dalam mendengarkan gitu. Tapi tadi saya ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nunu, kemudian melihat ekspresi beliau yang kelihatannya memang gundah banget gitu karena merasa tidak enak dengan temannya gitu. Nah, kemudian saya berusaha untuk mendengarkan apa yang beliau ceritakan gitu ya, dan dari situ ternyata saya alhamdulillah bisa menangkap tujuan percakapannya gitu, dan saya juga berusaha mengidentifikasi ternyata Pak Nunu tuh berusaha untuk menghilangkan antipati terhadap teknologi gitu dari rekan-rekan grupnya gitu. Dan menurut saya alhamdulillah saya sudah melewati ketakutan saya ya Bu ya. Jadi saya merasa bahwa saya lebih dari yang tadi saya perkirakan tentang mendengarkan aktif ini Ibu gitu. Menurut saya seperti itu sih Bu gitu. Jadi dan memang sebetulnya tidak mudah, cuma saya berusaha sekali untuk benar-benar fokus mendengarkan coach saat menyampaikan ceritanya. Iya, itu sesuai banget sih. Tadi juga saya kan sudah mengamati apa yang sudah Ibu lakukan, dan memang betul sesuai banget. Ibu sudah
sebagai coach itu sudah menjalankan alur tirta. Tadi Ibu sudah menanyakan tentang tujuannya, terus juga sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya, yang membantu coachingnya untuk mengidentifikasi apa sih permasalahannya, gitu kan ya. Nah, terus juga menanyakan rencana-rencana selanjutnya dan mendorong si coach itu untuk punya ide. Padahal tadi kan cuma ingin mendengarkan saja sebenarnya kompetensi yang ingin ditingkatkan, tapi Iya Ibu. ternyata Bu Suwarni itu sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga coachingnya itu bisa memberikan terpikir untuk ide ke depan itu bagaimana ya, sampai akhirnya tadi kan mau mengaktifkan kompel di sekolahnya, Sharing Bu, sharing ilmunya gitu. ya. Nah itu menurut saya sudah melebihi dari apa yang tadi sebenarnya ditargetkan. Baik, ini kalau Bu Suwarni sendiri merasa sekarang dari yang tadi kita sebelum Bu Suwarni coaching nanti pada saat prasupervisi tadi kan ada target. Nah sekarang target sudah terlampaui, menurut saya kan sudah. Tapi kalau menurut Bu Suwarni kira-kira kalau dikasih angka 1 sampai 10 ada posisi mana nih? Semula saya mungkin sekitar 5-6 ya Bu ya, semula ya gitu, karena ya itu tadi saya tuh kurang sabar dalam mendengarkan orang lain gitu. Tapi alhamdulillah tadi saya bisa 8-9 lah gitu ya, bahkan mungkin bisa lebih gitu. Kemudian karena tadi saya juga sempat melihat perubahan ekspresi Pak Nundu dari yang tadi kelihatannya suntuk gitu, setelah ngobrol ternyata ada perubahan, wajahnya juga sudah kembali lebih cerah gitu kan. Kemudian Pak Nundu juga malah memikirkan ide yang saya rasa itu idenya memang sangat baik gitu, sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau memikirkan bagaimana caranya orang bisa menghilangkan antipati tersebut gitu, dan itu bagi saya itu sangat luar biasa gitu. Dan saya kedepannya mungkin ingin selain semakin meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif saya juga berusaha untuk mengembangkan bagaimana dari proses mendengarkan aktif itu saya bisa semakin baik dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu. Nah itu yang selanjutnya yang saya tanyakan Iya, Bu gitu. Suwarni. Jadi karena kan pertanyaan berbobot itu agak sulit ya Bu ya gitu. Tetapi semua pertanyaan itu baik, tetapi yang berbobot itu, nah itu yang ingin kedepannya saya semakin kembangkan. Jadi kalau saya bisa catat ya untuk supervisi selanjutnya, Ibu ingin menaikkan kompetensi gitu, bertanya pada pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Itu ya, Iya, seperti itu Ibu. Ibu kembangkan selanjutnya. Iya, betul. Baik, Ibu juga tadi sudah bisa merefleksi diri Ibu sendiri dari awal hingga akhir supervisi ini. Semoga supervisi selanjutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Gitu. Sukses selalu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.